Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur untuk Allah. Salawat beriringan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa terus kita bersyukur akan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya di dalam hati kita itu yang terpenting itu ada 3 hal. 1 namanya syukur, yang kedua ada namanya ikhlas, dan yang ketiga ada namanya sabar. 3 perkara ini menjadi pokok penting untuk urusan hati. Orang kalau dia bersyukur atas apa yang Allah berikan, orang kalau dia itu ikhlas setiap apa yang dia lakukan, dan orang itu senantiasa bersabar apapun yang terjadi pada dirinya, maka insya Allah gitu ya, orang itu akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin, yang itu semuanya tidak bisa dibeli dengan apapun. Syukur itu ketika seseorang itu diberikan sesuatu oleh Allah dan orang itu melakukan 4 hal. Pertama, pasti orang yang bersyukur itu mudah sekali lisannya untuk berzikir kepada Allah. Maka orang kalau dia bersyukur mudah sekali ia mengucapkan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau itu dari manusia, maka orang itu akan mudah sekali mengucapkan terima kasih, jazakallah, jazakumullah, matur nuwun, dan seterusnya. Gitu. Tidak disebut orang yang bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak berterima kasih kepada manusia. Orang itu bersyukur kepada Allah, tapi kok nggak mau berterima kasih kepada apa yang diberikan manusia, tanda kalau orang itu belum bersyukur. Maka mudah sekali lisannya untuk dia memuji Allah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, tanda kalau orang itu bersyukur kepada Allah, maka ia akan menggunakan nikmat itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apapun itu bentuk nikmatnya. Sedikit kalau boleh mengulang dan mengulang kembali pendapat daripada Syekh Shalih Utsaimin, kata beliau, nikmat itu ada 2. Ada nikmat yang menjadikan tegaknya badan, ada nikmat yang menjadikan tegaknya agama. Maka orang yang bersyukur, ia akan menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tanda yang ketiga, kalau orang itu bersyukur kepada Allah, ia akan menggunakan nikmat itu sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi nikmat. Kalau orang itu mendapatkan nikmat dari Allah, maka orang itu akan menggunakan nikmat itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Kalau andai kata orang itu diberikan sesuatu oleh manusia, ya maka orang itu akan menggunakan pemberian itu sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi itu. Kan begitu. Kalau kita dikasih baju, maka kita gunakan baju itu untuk apa? Ya kita pakai. Kita gunakan untuk pengajian, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk perkara yang baik-baik, kan gitu kan? Kenapa? Karena ini yang diinginkan oleh si pemberi. Orang memberi saya baju, maka harus saya pakai. Kalau orang memberi saya baju, tidak saya pakai, malah tak gunakan untuk nyuci mobil, untuk lap mobil, umpama nih, atau saya gunakan untuk ngepel lantai, gitu kan, untuk membersihkan kotoran lantai. Andai kata orang yang tahu kalau apa yang diberikan itu tidak sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi, maka si pemberi akan marah. Allah pun juga begitu. Maka tanda orang yang bersyukur yang nomor ketiga apa? Ia menggunakan nikmat itu sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi nikmat. Allah kasih kita mata, maka kita gunakan untuk
sebagaimana yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Mata gunakan untuk melihat yang baik-baik. Itu kan begitu, itu syukur tuh. Allah kasih kita itu lisan untuk ngomong, maka ngomong yang baik-baik. Jangan ngomong yang dibenci oleh Allah. Itu kan gitu kan? Allah kasih kita itu kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk beramal kebaikan. Kenapa? Karena Allah memang menyuruh kita itu untuk melakukan kebaikan. Loh begitu. Itu tanda tuh kalau orang itu bersyukur. Dan yang nomor keempat, tanda orang itu kalau bersyukur, senantiasa orang itu yakni qanaah, nerimo. Allah kasih kita kaya, alhamdulillah. Allah kasih kita tidak kaya, tetap alhamdulillah. Maka kaidah yang dipakai itu, orang kalau diberi banyak, ia bersyukur dan berbagi. Tapi kalau orang itu kok dikasih oleh Allah sedikit, wajib tetap bersyukur, tapi tambahnya itu sabar. Itu saja. Nek dikei, ya toh, oke, cukupan bahkan berlebih, syukur berbagi. Tapi kalau Allah kok ngasih kita itu umpama banyak kurangnya, sedikit kok nggak seperti yang lain, ya tetap kita syukur. Tapi kemudian kita juga harus bersabar. Lah begitu. Makanya satu ketika Ibrahim bin Adham, ketika beliau itu hendak pergi ke pasar, ia mendapati seorang pengemis. Matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung. Punya penyakit kulit. Ngemes di pinggir jalan. Miskin. Maka Ibrahim bin Adham itu pun juga ngambil, ia makan, ia suapkan. Karena kalau diletakkan itu dia nggak bisa ngambil. Kenapa? Tangannya buntung. Kakinya buntung, matanya buta, punya penyakit kulit. Setelah disuapkan kemudian Ibrahim bin Adham ini tidak lagi lanjutkan jalan. Ia terhenti karena ia mendengar seorang pengemis tadi mengucapkan kalimat, alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat besar kepadaku. Ibrahim bin Adham membalikkan badan, nemui si pengemis lagi. Kamu tadi ngomong Allah ngasih nikmat besar kepadamu. Kamu itu pengemis, kamu itu mata kamu buta, tangan kamu buntung, kaki kamu buntung, kamu punya penyakit kulit. Kok kamu ngomong Allah masih memberikan nikmat besar kepadamu? Allah ngasih nikmat besar apa kepadamu? Apa jawab si pengemis tadi itu? Allah memberikan dua nikmat besar kepadaku, yaitu qalbun sakirun walisanan dakiron. Hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir. Maka orang yang bersyukur itu dia tetap menerima apapun yang telah menjadi ketetapan Allah. Kan gitu kan? Tugas manusia itu satu, yaitu apa toh? Melakukan sebab. Akibat itu hak Allah. Kan gitu kan? Kerja itu urusan kita. Sebab golek duit, sebab ya toh, pengen sugih awake dhewe itu hanya cukup melakoni sebab. Sebab apa? Sebab agar kita itu mendapatkan sebagaimana yang kita inginkan. Sugih kita aja lah paling gampangnya. Tapi kan masalah hasilnya, endingnya itu kan hak Allah, akibatnya itu kan hak Allah. Itu kan. Maka sering guru saya itu menasihati, sebab itu milikmu, tapi akibat itu hak prerogatif Allah, milik Allah. Dan kamu hanya dituntut untuk melakukan sebab, adapun akibat itu hak prerogatif Allah. Lu begitu. Awake dhewe iki usaha dadi wong saleh, iya. Endingnya apa seperti apa itu urusan Allah. Awake dhewe itu didik anak kita itu agar jadi anak yang saleh, iya. Endingnya seperti apa itu hak prerogatif Allah. Nabi Nuh itu nggak kurang-kurang didik anaknya. Satu di antara anaknya yang tetap ia itu tidak mendapatkan taufik dari Allah. Siapa dia? Kan'an. Loh begitu. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh itu tidak melakukan sebab? Ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan di detik-detik mendekati kematiannya, azab sudah turun. Gak mungkin ada manusia yang akan selamat dari azab itu. Jiwa seorang bapak, jiwa seorang ayah yang namanya Nuh alaihissalam ini muncul. Ngomong kepada anaknya, itu ya. Wis to, ora ana sing iso dislametke.
Wes kowe melu bapak, ora ana sing iso slametke. Tahu kalau anaknya ini enggak mau mengikuti Nabi Nuh, tahu kalau anaknya ini enggak sepemahaman dengan Nabi Nuh, paham. Tapi apapun itu, namanya ayah adalah ayah, namanya orang tua adalah orang tua, tetap dia adalah anaknya. Kalau toh engkau itu tidak gitu, mau mengikuti ayah, gitu bahasa mudahnya, minimal kowe selamat toh. Ngono. Gitu kan. Jadi jiwa kebapaannya, jiwa kemanusiaannya itu muncul. Begitu. Allahu Akbar gitu. Maka nyun ngapunten tuh. Awake dhewe itu kan nek wis nglakoni sebab, akibat itu urusan Allah. Ya kan? Jadi nek ngono wis to usaha. Tapi ini harus dipahami itu. Di antara usaha itu ada yang namanya yakin dan ada yang namanya tawakal. Gitu loh ya. Jadi orang itu nggak cukup hanya usaha tok saja, nggak boleh. Usaha itu iya, ini kita mau sebagai manusia. Tapi di balik itu, di samping itu wajib ada yang namanya yakin dan namanya tawakal. Gitu loh. Orang itu harus yakin dengan apa? Semua ini atas takdir ketetapan Allah, iya. Setelah itu dia usaha. Setelah usaha baru kemudian dia bertawakal, menyerahkan semua apa yang telah dia usahakan, itu semuanya diserahkan kepada Allah. Itu loh. Makanya awake dhewe itu disuruh untuk memahami betul konsep takdir, gitu kan. Baik, itu tadi mukadimah. Gitu. Terus takdir ki sing koyok ngopo kan gitu tuh ya. Saya memilih pendapat takdir itu dibagi jadi 3. Satu ada namanya takdir azali. Yang kedua ada takdir umuri. Dan yang ketiga ada namanya takdir hauli. Takdir azali, takdir ketetapan Allah yang Allah sudah tetapkan sejak zaman azali. Zaman di mana manusia belum diciptakan, alam belum diciptakan, tapi semua apa yang ada di muka bumi, mulai dari akhir sampai nanti itu terakhir, titik terakhirnya surga neraka, sudah ditulis oleh Allah. Itu ada yang berpendapat disebut dengan zaman azali. Awake dhewe rung ana, tapi Allah itu sudah menetapkan takdir kita. Itu zaman azali. Kataballahu maqatirul khalaiqi qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jujur sebenarnya materi ini tuh kayaknya di antara jenengan sudah sering dapeti loh, gitu kan. Makanya kemarin itu temanya nopo. Makanya biasanya tak kasih pilihan. Loh kok ini? Itu kadang oleh ini kayaknya udah pernah tahu tuh materi ini sudah gitu kan. Ya enggak apa-apalah ya, murojaah kita aja lah, yang sudah tahu ya tinggal murojaah saja lah ya. Baik, itu namanya takdir azali. Yang kedua ada namanya takdir umuri. Takdir yang Allah tetapkan bersamaan dengan di mana ruh itu ditiupkan pada janin manusia di usia 4 bulan. Dalam hadis yang panjang, hadis ini masyhur. Ini hadis kaitannya dengan takdir umuri itu, ini yang biasa sering dipakai. Walaupun nanti banyak hadis-hadis yang lain. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi katbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ini hanya potongan hadis yang panjang. Gitu kan. Kemudian Allah menyuruh malaikat diutus untuk meniupkan roh di dalamnya. Di dalam apa? Jasad janin yang usianya itu masuk di 4 bulan. Gitu kan. Dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya,
celaka atau bahagianya. Tuh. Berarti kalau begitu, takdir awake dhewe iki wis ditulis bersamaan dengan Allah tiupkan ruh ke kita. Maka seorang janin ketika umur 4 bulan kemudian meninggal dunia atau keguguran, kalau dia sudah masuk di angka 4 bulan lebih mama begitu, maka kalau dia keguguran dan meninggal dunia harus tetap diurusi seperti kayak ngurusi orang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Tapi kalau sebelum itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, cukup dikubur saja. Karena dia bukan manusia, tapi dia adalah bagian dari tubuh kita yang hilang. Begitu. Gitu. Jadi karena pernah ada kasus, Bu. Ada salah satu wali murid Pak Ut Banjarsari. Setelah selesai gitu tiba-tiba beliau itu datangi gitu kan. Ngomongnya rodok terbatak-batak karena habis belum lama, masih hitungan hari. Yaitu keguguran. Tapi kegugurannya itu di kloset. Saat keguguran di kloset ternyata janin yang ini itu masuk ke kloset. Gitu kan. Sampai sekian hari itu dia nggak berani masuk kamar mandi yang satu ini. Dia masuknya yang lain, kamar mandi yang lain. Dan dia itu sampai ibarat kata itu arep turu ki susah, masih terngiang-ngiang. Kenapa? Ini janin mau diambil atau tidak? Karena begitu sudah darah itu ngalir grojok begitu, dan kemudian janin yang sudah terlanjur gugur itu karena dia agak panik terus dipencet itu ininya klosetnya, gerujuk ternyata kesentor sekalian. Masuklah ke septic. Dia sampai kemudian galau, gundah gulana dia. Gimana mau dibongkar atau tidak, diambil atau tidak, nanti dosa atau tidak, lah dia janin. Karena kegugurannya qadarullah itu di kloset. Gitu ya. Barulah sampai kemudian dia memberanikan diri nanya tuh. Gimana Pak kalau begitu itu? Tapi dia nanya sendirian, cuma didampingi temennya. Karena dia ngomongnya juga masih rodok piye begitu. Masih galau juga itu kan. Itu. Dan dia juga nggak berani ngomong bareng-bareng. Begitu udah selesai baru deket begitu. Baru cerita dunia gitu. Ya coba saya sederhana sekali. Mohon maaf Umi, janin usia kandungan ibu berapa bulan? Kayaknya baru 3 bulan sekian. Sudah 4 bulan belum? Belum. Oh ya sudah. Lah terus gimana? Maksudnya sudah gimana? Ya sudah, biarkan saja. Berarti nggak perlu dibongkar Pak sepitnya, nggak perlu. Nggak perlu diurusi, nggak perlu diinikan, nggak perlu. Apa nanti kalau nanti saya tidur dia datang apa ini? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan manusia. Itu bukan bayi jenengan. Itu hanya bagian dari tubuh jenengan yang hilang. Begitu saja sudah. Berarti selesai Pak? Nggak ada urusannya? Nggak ada. Aman sudah. Selesai. Begitu aja, emang begitu. Kenapa? Karena dia itu belum manusia. Itu hanya bagian dari tubuh yang hilang. Kenapa? Janin usia belum sampai di angka 4 bulan. Maklum ya. Nah jadi secara fikihnya begitu. Lah baru kalau usia itu sudah 4 bulan, maka itulah sebagai manusia. Kalau dia keguguran meninggal dunia, diurusi seperti kayak manusia dewasa. Dan ternyata bersamaan dengan itu malaikat disuruh untuk meniupkan roh di usia 4 bulan itu, dan kemudian disuruh menulis 4 hal. Apa itu? Ajalnya, rezekinya, amalnya, celaka atau bahagianya. Itulah yang sebagian ulama menyebutkan itu disebut sebagai takdir umuri. Berarti nek ngono rezeki, amal, jodoh kabeh wis rampung, ya wis. Ayo nek ngono ya wis rasa megawe wae. Kan gitu to ya. Anek sugih kere melarat wis ditulis, ngopo dadak megawe takdire sugih prak ya sugih, takdire kere ya mbok wis. Kan ngono to ya. Jadi begini, mohon maaf nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bagaimanakah menurutmu amalan kita ini? Apakah atas dasar sesuatu yang sudah selesai, maksudnya itu sudah ditulis, ataukah belum pernah ada? Apa jawab Nabi? Nabi ngendiko, atas dasar sesuatu yang sudah selesai. Berarti selesai. Takdir kita selesai. Kaya miskin selesai. Kapan mati kita? Siapa suami kita? Siapa istri kita? Berapa anak kita? Kapan nanti kita akan mati? Dan apakah nanti kita hidupnya itu sengsara atau bahagia? Selesai. Sudah ditulis. Rampung. Sayyidina Umar itu sahabat yang cerdas. Sahabat Sayyidina Umar tanya lagi, lantas kenapa kita mesti beramal ya Rasul? Ya bahasa mudane ngene lho. Lah nek surga neraka wis rampung, sugih melarat rampung, mbok yo pasrah wae, ngopo awake dhewe dadak usaha kan gitu tuh ya. Ternyata jawaban Nabi itu dahsyat dan ini menjadi kata kunci di jawaban beliau, yaitu apa? Kata beliau, beramallah, sesungguhnya setiap bagian tidak dapat diraih kecuali dengan amal. Sering guru saya menasihati, iya kan? Itu ngene. Kalau kalian itu mau pengen surga, yo kalian harus beramal, amalan ahlu surga. Tapi kalau kalian tuh pengen neraka, yo silakan beramal, amalan ahlu neraka. Lo gak apa-apa. Lo kenapa? Ngene lo. Hakikate awake dhewe iki dadi wong apik atau dadi wong elek? Awake dhewe gelem ngamal apik apa gelem ngamal elek? Awake dhewe dadi wong taat atau ahli maksiat? Itu enggak ngaruh di sisi Allah, enggak ngaruh. Duh iya. Bahkan Allah tuh juga enggak akan kok ngurangi jatah awake dhewe. Sogeh melarat ora dikurangi. Yakin saja. Makanya ketaatan enggak ada kaitannya dengan kaya atau miskin. Yang namanya taat ora ono hubungane karo kere apa melarat sogeh, gak ono itu hubungane. Lho serius. Emangnya nek wong taat mesti sugih? Jarene sapa? Oke wong taat salat tahajud ya peng-pengan, poso ngantek kelenger barang ngono ya gak soge-soge. Kere ra wis-wis. Gitu ya. Tapi ono wong lho, ya to salat wegah, nang masjid ora tau. Ya to gaweane dosa, tapi soge kok tak malah mbelegedu. Ayo coba. Piye coba cara mendudukke permasalahan? Ya sebagaimana ngendikane Nabi. Allah itu akan memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Dunia. Ngono lho ya. Dadi ngene, urusan donya itu Allah akan kasih wis to. Kepada siapa? Orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang dibenci sekalipun oleh Allah, Allah akan kasih. Jadi nek urusan donya Allah enggak pilih-pilih. Gitu. Tapi kata beliau, kalau Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Itu baru tuh. Jadi pemahaman agama kepada seseorang itu tanda kalau Allah itu cinta kepadanya. Jadi wujud cintanya Allah kepada hamba itu ukurannya bukan sugih. Lah tadi buktinya ngendikane Nabi tadi, wong sing taat apa sing ora, wong sing dicintai oleh Allah atau tidak, urusan donya dikei kabeh. Lho jenengan ya saiki ora sada-ada lah ya. Ana ra wong sing wong Islam ora tau salat gaweane maksiat, mobile akeh, omahe dhuwur-dhuwur, perusahaane sak rekruk. Ana gak gitu ya? Ana ya, ada ya, banyak ya. Tapi jenengan ngerti ra, ana wong salat tahajud gak kurang-kurang, duha yo gak kurang-kurang, poso Senin Kamis jek ditambahi poso Daud barang. Ngono ki ora sugih belas ki. Pertanyaannya, apakah Allah itu sedang benci dia? Oh tidak. Enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya. Makanya benar ungkapan seorang ulama mengatakan, ukuran kemuliaan seseorang tidak diukur dari siapa yang kaya atau yang miskin. Tuh.
Ditambahi lagi sama beliau. Tidak pula ia seorang pejabat atau rakyat, tidak pula seorang laki-laki atau perempuan. Ukuran kemuliaan tidak diukur dia siapa yang tua atau yang muda, tapi ukuran kemuliaan seseorang itu diukur dari siapa ia yang punya iman, mau beramal dan bertakwa kepada Allah. Itu loh ukuran kemuliaan. Loh begitu. Gitu kan. Jadi sekali lagi ojo ngukur mulyane menungso ki ukurane donya. Jadi mohon maaf nih kalau orang itu masih ngukur ukuran mulia itu karo menungso, akidahe koyone rada harus didandani sithik gitu ya. Makanya ada orang itu nek ana wong sugih, wah dihormati di ini, ana wong kere gitu loh ya. Rang gagas kok dikipatke istilahnya. Ya aja ngono, aja ngono, aja ngono. Gitu. Kalau orang itu gitu, menghormati orang karena kekayaannya dan merendahkan orang juga karena kemiskinannya, hati-hati. Mohon maaf tuh. Koyone akidahe perlu didandani. Akidahe cek rada rusak-rusakan nih koyone. Allahu Akbar. Baik, kembali kepada pokok permasalahan. Yang berikutnya lagi, gitu kan. Nanti sedikit kita akan bahas tentang rezeki, ajal, amal. Akan kita bahas sedikit aja nanti ya, sebagai keterangan. Tapi kita selesaikan dulu pembagian kaitannya dengan takdir. Jadi ada takdir azali, ada takdir umuri. Yang nomor ketiga ada namanya takdir hauli. Takdir yang Allah tetapkan setiap tahun sekali bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi setahun sekali. Makanya bisa jadi jenengan hari ini ndonga Allah kabulkan kapan? Besok, tahun depan atau tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi. Jangan-jangan nih Allah tuh takdirkan kita umpama nih. Kita ini ditulis oleh Allah. Neng donya kowe ora sugih banget yo, umpamane. Tapi neng donya awake dhewe wis ngene iki, ndongane karo Allah njaluk sugih terus, umpamane lho ya. Pertanyaannya, bisa nggak takdir itu berubah? Bisa. Bisa. Siapa yang merubah takdir? Ya Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang merubah. Bisa nggak? Ya bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Logika ini logikanya, logika saja ini. Jenengan itu juragan. Wis MOU karo karyawan jenengan. Sampean lho yo kerja ning kene kerjaanmu ngene iki sebulan tak gaji 2 juta. Oke. Sampai kapan? Selama setahun. Setelah setahun engko ndelok-ndelok. Wis teken kontrak jenengan tanda tangani, jenengan stempeli. Baru dapat 5 bulan. Karyawan jenengan itu Masya Allah kerjane apik, yo jujur. Ya toh, ana duit ngene ora kok kemudian aneh-aneh. Ya kan? Wonge yo Masya Allah bisa dipercaya. Ora hitung-hitungan ya toh. Waktune garek waktune wis jam 4, waktune mulai tanggung iji ana wong sing arep mlebu tetep dilayani dengan ini. Begitu akhir bulan orang njaluk tambahan. Lah ngopo ini tadi memang kebetulan aslinya jam 4 tutup. Arep ditutup ana pembeli. Akhirnya dia tetap layani dengan semaksimal mungkin. Ngono ki ora njaluk tambahan. Kok apik men? Baru 6 bulan jenengan panggil dia. Mbak Yurenio, kerjamu apik ngene yo. Sesuk bulan 7 ngantek setahun tak tambahi 200.000. Jadi 2.200.000. Mungkin gak itu terjadi? Sangat mungkin. Sampean sing gawe tanda tangan, sampean sing gawe aturan, sing netapke sampean, sing tanda tangani sampean, urung nganti setahun jenengan sing rubah. Mungkin gak? Mungkin, pasti mungkin. Bagi Allah apa yang tidak mungkin? Betul, takdir azali kita sudah ditetapkan. Iya, takdir umuri kita sudah ditulis. Awake dhewe ora sugih. Tapi waktu ning donya awake dhewe ndonga kewenceng, njaluk sugih melegedu. Allah kabulkan. Ya bisa jadi. Bagi Allah mudah. Wong Allah itu Maha Kuasa, apa yang tidak mungkin bagi Allah?
Makanya ngopo awake dhewe itu gak oleh berputus asa terhadap takdir. Ya kan? Makanya ngene loh, keyakinan kita terhadap takdir itu sama dengan keyakinan kita nek awake dhewe iki urusan golek duit. Rada mumet kalimate. Maklum iki kadang-kadang otak filsafate rada metu iki. Dhisik kuliah ning filsafat Islam ya. Jadi kadang-kadang otak filsafate kadang mencolot ngono to ya. Nyun ampun tak gawekno sing rada piye ya, sing rada sederhana meneh. Ngene lho, ngene lho. Ngene. Aku harus ngomong apa to mong? Oh, oh ya. Keyakinan kita kepada takdir itu kudu padha koyok keyakinane awake dhewe iki urusan golek duit, golek bondo. Pertanyaan saya gini deh. Pernah enggak awake dhewe iki ngerti, yakin engko ki nek aku megawe pol-polan tenanan bakalan dadi wong sugih? Pasti enggak? Ora kan? Belum tentu kan? Urung tentu. Jenengan awake dhewe iki lho ya, megawe isu awan bengi. Paribasane wong Jawa, ra ngerti awan, ra ngerti bengi, ra ngerti udan, ra ngerti panas. Sirah dadi sikil, sikil dadi ya tetep sikil. Engko nek mlaku piye? Direwangi ngono. Ngopo? Karena yakin aku pengen uripku penak, duitku ben akeh, aku pengen duwe mobil sing apik, usahaku ben lancar, omahku ben gede, anak-anakku iso sekolah dengan tempat sing apik-apik sing bergengsi. Akhirnya apa? Dia yakin dengan penuh keyakinan megawene pol-polan direwangi isu awan bengi. Kan ngono. Padahal dia orang ngerti. Nek sugih melarat ki wis ditulis karo Allah, tapi dia yakin. Ngono lho. Yakin, nek aku ki megawe tenanan, aku bakalan dadi wong sugih. Nek aku males-malesan, umpamane males-malesan tuh esuk-esuk ya gur cekukrak-cekukruk kaya pitik gering. Ning nggon cakruk krudukan sarung. Mergo ra iso tuku rokok nglinting. Iya tuh. Awan sithik mancing. Lah, kira-kira itu. Engkau ki duit arep merotol saka plafon apa ora? Ora mungkin. Lah mong ndonga ngantek klenger to ya. Salat bathuke ngantek mlocot to ya. Gur ndonga tok ra gelem megawe, nggih nyuwun ngapunten. Ya memang betul ana rezeki kata Sayyidina Ali, ada rezeki yang mencari kita, tapi ada rezeki itu yang harus kita cari. Lho kudune yo sinau ngono kuwi. Ngono lho. Ora minggur yakin tok pokoke aku nek ndonga mesti sugih. Ya ora tentu. Kok begitu? Kenapa? Orang ki nek pengen sugih megawe tenanan, usaha tenanan. Nek wong luwe ya kudu mangan. Nek wong loro pengen sembuh ya golek tombo. Ora oleh awake dhewe ki takdire wareg ya perangko ya wareg dhewe. Wis tak ndonga muga-muga wareg ya Allah. Ya insyaallah ya klenger matek insyaallah lho. Gak injo gak iso ngono. Ngerti nek dheweke iki lara, larane umpamane kanker gitu ya. Ya kudu golek obat ya sing tenanan, obate ya sing apik. Ngerti sakite kanker kok sing diombe gur bodreksin to. Lah mbok ngentekke 3 tekruk to ya. Bodreksin insyaallah ya ora marekno kanker. Lho ngono. Takdir ki yo ngono kuwi, ngono lho ya. Walaupun kita sama-sama enggak tahu apakah kita megawe kok bakalan sugih apa ora, tapi kudu yakin. Nek aku ki pengen mlebu surga, yo aku ki kudu ngamal amal ahli surga. Nek aku ki ben ora mlebu neraka, aku yo ngedoi anggone perkara-perkara sing dadekne aku mlebu neraka. Lah ngono kuwi lho cara memahami takdir ki ya ngono kuwi. Maka keyakinan kita terhadap takdir itu sama sebagaimana keyakinane awake dhewe ki urusan kaya babakan golek duit. Walaupun orang ngerti aku ki megawe pol-polan bakalan sugih apa ora, tetep aku megawe. Ngopo? Aku yakin nek aku megawe tenanan aku engko dadi sugih. Ngono. Gitu loh maksudnya. Ya Allah. Baik. Selanjutnya, takdir itu duwe rukun. Gitu ya. Takdir itu duwe
rukun gitu ya. Apa rukun takdir gitu kan? Saya mau mengambil sebagian dari pendapat seorang ulama. Takdir itu dia rukun. Satu, yaitu diketahui. Berarti diketahui sudah. Loro, ditulis. Berarti wis ditulis tuh. Dalam Lauh Mahfud ya. Nomor telu, sudah dikehendaki. Berarti yang menghendaki terjadinya sesuatu siapa? Allah. Berarti dikehendaki. Nomor papat, sing nyiptakne Allah. Jadi ono papat nih kuncine. Diketahui, ditulis, diciptakan, dikehendaki. Yang adalah gampangane ngono aja lah. Nanti menggunakan kalimat apa monggo aja terserah itu ya. Al ilm, al kitabah, ma'isa, kemudian al khalq gitu ya. Baik, jadi begini. Maksudnya itu sederhananya tuh gini. Apapun yang terjadi itu sudah diketahui oleh Allah. Yang menghendaki kejadian itu adalah Allah. Dan terjadinya atau tidak sesuatu itu karena kehendak Allah. Dan yang menciptakan keadaan itu Allah. Tak kasih contoh. Umpama nih. Naudzubillah nih, umpama anak kita itu naik pit gelangsar ning aspal. Wis bundas kabeh pokoknya. Kan nggak boleh awake dhewe itu ngomong, "Lho, tenan to, kandhani aja dolanan sepeda, ngeyel. Bundas kowe. Coba nek mau manut aku." Ya to, makane tak kandhani aja dolanan sepeda. Saiki delokno, klenger to. Itu kan seolah-olah awake dhewe itu yang mengerti tahu kalau kejadian itu dari kita, seolah-olah begitu. Nggak boleh begitu. Makanya kenapa kok kita itu nggak boleh mengatakan jikalau, andai itu nggak boleh. Andaikan kamu tidak melakukan ini, kamu tidak seperti ini, haram kalimat itu. Lah kan ngono. Oh andai kata kamu tadi itu tak kandani, tak kon numpak bis wae kamu manut, kowe ora kecelakaan koyok ngene iki, ngati-ngati to. Jadi awake dhewe iki mohon maaf nih jatuh kepada hukum kesyirikan. Jadi seolah-olah yang menentukan terjadinya kecelakaan itu kita. Loh iya. Kalau dia naik bis, jangan-jangan memang orang kecelakaan, malah bisa kobongan. Loh padha to. Loh ngono. Loh nek wis pancine takdire itu terjadi ya tetap terjadi. Tidak akan mungkin bisa tertunda ataupun dimajukan kalau memang Allah sudah berkehendak. Makanya andai kata pun ada orang yang sakit, umpama terjatuh tadi tuh ya, semua itu dia anak kita jatuh wis ditulis dino 1 jam 12 tiba songko sepeda pit ontel gelangsar bundas. Wis to? Wis. Loro itu semuanya sudah diketahui oleh Allah, kejadian itu sudah. Telu sing menghendaki tiba ki sapa? Allah. Lah yang menciptakan keadaan sehingga jadi tiba gelangsar bundas sapa? Ya Allah. Wis ngono kuwi. Sehingga orang kalau dia memahami konsep takdir ini yang benar, maka nanti akan memunculkan faedah manfaat untuk kita. Apa itu? 1. Ya toh? Dia hanya bersandar kepada Allah ketika melakukan sebab dan tidak bersandar kepada sebab. Tambah mumet kalimatnya. Tak ulangi lagi. Hanya bersandar kepada Allah ketika melakukan sebab. Ngene, jenengan sakit. Kan kudu golek obat ya. Golek obat moro ning dokter itu sebab. Tapi usaha. Tapi awake dhewe iki aja bersandar kepada sebab, aja bersandar kepada dokter. Bisa dimaklumi ya? Itu loh maksudnya. Gitu loh. Jadi hanya dia bersandar kepada Allah ketika melakukan berbagai sebab dan tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Ngono. Nek lara, ya awake dhewe iki kudu mara ngene dokter, njaluk obat, bayar.
itu nglakoni sebab, tapi ojo bersandar kepada sebab. Kenapa? Yang bisa menyembuhkan sakit saya ini siapa? Yang menyembuhkan sakit kita siapa? Allah. Tapi wasilah dokter itu hanya sebab. Makanya banyak sering saya menemui seorang dokter tuh ngomongin gini ki, ini arep meriksa dhewe itu bismillah. Setelah itu dia biasanya nggo resep terus bismillah. Bapak, mohon maaf nggih. Kula niki namung wasilah. Obat niku namung wasilah. Sing saged nyembuhke niku namung Gusti Allah. Mula mungkin nek panjenengan dahar obat, ampun kesupen, nggih. Maca bismillah. Ini aturannya niki ping 3 sehari 3 kali. Sehari ini cukup 2 kali. Niki bakdo mangan, niki sebelum makan. Itu nggih, engko ndonga karo Allah karena sing iso nyembuh niki Gusti Allah. Kira-kira kalimat yang seperti ini saya juga sering walaupun redaksinya beda-beda, tapi intinya itu begitu itu. Itu tanda nek dokter ki ngerti syariat, akidah lurus, apik yo ngene iki, dokter nek apik ngene iki. Ngene iki. Ngono. Ngaku dirinya itu hanya sebagai sebab. Akibat hak milik Allah. Hanya wasilah. Hanya wasilah lantaran. Loh begitu. Makanya orang kalau dia memahami konsep takdir yang benar, dia hanya bersandar kepada Allah ketika melakukan sebab dan tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. 1. 2. Seseorang itu tidak akan sombong ketika dia mendapatkan kesuksesan atau tujuannya. Tuh. Jadi faedah manfaat awake dhewe itu betul-betul ngerti memahami konsep takdir yang benar. Nomor 1 tadi tidak bersandar sebab. Nomor 2, nek dhek sukses ora bakal dhewe iki sombong. Karena ngapa ngerti? Iki aku sukses itu wis ditulis karo Allah. Aku sukses iku wis diketahui oleh Allah. Aku sukses mergo dikehendaki oleh Allah. Sing nyiptakne aku dadi wong sukses itu Allah. Lho kan ngono kuwi rukune. Maklum ya. Lho begitu. Jadi jenengan yang hari ini Masya Allah gitu ya. Allah takdirkan jenengan itu ya golek rezeki gampang. Suami jenengan ya alhamdulillah untuk pekerjaan usahanya lancar. Anak-anak jenengan begitu lulus kuliah langsung diterima di sana gajinya gede. Masya Allah, alhamdulillah. Ya toh, jenengan dhisik rekoso kroyok-kroyok nyekolahke direwangi ngene saiki sukses. Toh andai kata pun sukses, jenengan tetap ngomong, ini sukses bukan karena saya. Ini semua sudah ditulis oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah, dan yang menciptakan kesuksesan ini itu adalah Allah. Itu loh, wong ki nek memahami takdir sing bener, orang duwe sifat sombong ning atine. Semua dikembalikan kepada Allah. Gitu. Nomor 3, wong ki nek wis memahami konsep takdir sing benar, dheweke orang itu tidak akan pernah risau, hatinya senantiasa tenang apapun yang menimpa pada dirinya. Umpama perkara-perkara yang tidak mengenakan, ngono lho. Ento musibah, ya dia ya tetap tenang. Bukan berarti tenang ku ora gagas, beda. Loh, ngene lho. Awake dhewe ki entuk musibah, tenang karo panik, ya tetep padha. Ya toh ya. Malah kadang-kadang awake dhewe tenang, insyaallah solusi muncul. Tapi nek panik wong jenenge panik, gitu ya. Lho ana cerita. Kompore kobong bledos ceritane. Ana wong iku ya to ngurup ngono. Woi, kobong ngono kae. Mergo dheweke iki tenang, sederhana dia. Bajune ana baju di kayak ning nggon krane digrujuk, terus ditutup ning nggon kompor. Plek, mate. Miki ya mate. Lah begitu. Tes. Oh 0. Bisa ini? Masih? Oh masih. Aman. Ya? Bisa. Tes. Ah ini bisa. Jam piro iki? Wis entek urung? Oh delete-ne.
Kok suwe mencikan? Ganti-ganti. Oh, delete. Mau teko apa to? Oh, kompor meledos. Ya. Lah. Ana wong kompore meledos, tenang atine. Apa yang dia lakukan? Jukuk baju, terus dicelup ning banyu, kompore terus ditumplekno plek, kompore mati. Lagi orang, ana kompor meledos panik. Wah, buing begitu. Wes apa malah diwantemno kono, malah dingene ya malah tambah ning ndi. Lho kan begitu. Lo mati lagi. Ya dami. Matur suwun. Ya. Gitu loh maksudnya. Jadi apapun kejadian yang ada pada diri kita itu, nek wong ki memahami konsep takdir yang benar, apapun dia akan tenang. Tenang itu bukan berarti eglah-eglah loh ya. Aja kok kemudian kobongan, ya wis, kobong, oh ya kobong. Aja kayak wong Solo di anu kobong, bapak-bapak griya kula kobongan. Jaluk tulung nggih, ya entek tenan nek ngono kuwi. Ora ngono maksude. Tenang ki ora ngono. Gitu. Tenang itu bukan berarti kita itu kok kemudian nyantai, bukan. Gitu. Memposisikan diri tetap ada pada posisi terbaiknya, yaitu kesadaran penuh sehingga dia mampu melakukan sesuatu yang terbaik terhadap keadaan itu. Tenang itu namanya. Gitu loh ya. Kenapa? Karena dia yakin ini musibah dari Allah, sudah ditulis oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah, dan yang menciptakan keadaan musibah ini adalah Allah, dan yang mendaki kejadian musibah ini adalah Allah. Begitu. Makanya awak dewe itu hanya dituntut untuk melakukan sebab setiap ada musibah. Kalau ngikuti Imam As-Sa'roni, sedikit kita bicara tentang musibah. Imam As-Sa'roni beliau mengatakan, musibah itu ada 3. Satu, terkadang dia sebagai balasan atau azab atas dosa kita. Yang kedua, musibah itu datang sebagai penggugur dosa-dosa kita. Yang ketiga, musibah itu datang terkadang sebagai peninggi derajat kita. Begitu. Orang kalau memahami konsep takdir yang benar, dia nggak akan pernah menyalahkan musibah. Bisa jadi jangan-jangan musibah ini Allah turunkan kepada saya, Allah berikan kepada saya karena saya mau ditinggikan oleh Allah derajat saya. Atau jangan-jangan Allah itu memberikan musibah kepada saya karena Allah sedang akan mengurangi, menghapus dosa-dosa saya. Dan naudzubillah, jangan sampai musibah ini sebagai balasan atau azab atas dosa-dosa saya. Lo kan ngono kudune. Walaupun tetap ada yang namanya musibah itu sebagai azab itu ada. Sebagaimana Sayyidina Ali itu pernah ngendiko, ini Sayyidina Ali ini, manuzila balaun illa bidambin wala rufi'a balaun illa bitaubah. Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Berarti nek ngono musibah datang karena dosa. Itu kan satu. Ngendika Imam As-Sa'roni ngono kok. Berarti jangan-jangan awake dhewe kakean musibah mergo kakean dosa. Bisa jadi. Naudzubillah. Karena memang ada dosa yang Allah akan azab bayar kontan balesane ning donya. Sering tuh jenengan denger ini. Setidak-tidaknya no telu. Syirik, durhakanya anak kepada orang tua, kedoliman orang atas orang lain. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Pokoknya ojo nganti telu iki. Ojo syirik. Syirik itu tidak diampuni. Termasuk ada seorang yang tanya, "Pak, nek wong tuaku nglakoni syirik terlanjur mati, apakah saya sebagai anaknya bisa memohonkan ampun untuk orang tua saya? Dan orang tua saya bisa nggak diampuni?" Khusus pertanyaan ini saya nggak berani jawab. Silahkan tanya kepada ustadz yang lebih tahu. Mohon maaf saya nggak berani jawab. Kenapa? Karena orang kalau dia mati dalam keadaan musyrik, mohon maaf sudah tertutup pintu ampunan.
Tapi kalau hanya sekedar fasik masih punya peluang. Apa itu fasik? Berlaku dosa besar tapi dia nggak segera tobat. Toh andai kata dia terlanjur meninggal, selama dia tidak berlaku syirik, masih punya peluang. Dari mana dia dapat ampunan? Dari anaknya. Dari mana dia dapat ampunan? Dari amal jariahnya. Dari mana dia dapat ampunan? Dari orang-orang yang soleh. Maka itu loh pentingnya dia beramal amalan mutaaddi. Amalan yang manfaatnya kanggo orang lain, tapi pahalanya terus ngalir kepada kita. Lho ngono. Jenengan bantu pesantren, bantu masjid, bantu anak yatim. Awake dhewe sore iso bantu. Tapi manfaat bantuan jenengan itu dirasakan oleh santri, dimanfaatkan oleh orang jamaah masjid, dirasakan oleh anak-anak yatim. Demi Allah, kalau jenengan itu lakukan karena sebab keikhlasan karena Allah, maka walaupun kita sudah tidak lagi mampu beramal, pahala akan terus ngalir kepada kita terus. Itu namanya amalan mutaaddi, amalan yang manfaatnya untuk orang lain, tapi pahalanya terus ngalir kepada kita, walaupun kita sudah tidak lagi mampu beramal. Itu lo ngopo awake dhewe iki njaluk karo Allah nek wis mati kuwi. Wong kene wis mati njaluk karo Allah. Apa sing dijaluk? Kon balik ning nggon donya, ning donya arep ngopo? Arep ngopo? Sedekah. Sedekah itu representasi dari amal mutaaddi. Manfaatnya kanggo wong liya, tapi pahalanya terus ngalir kepada kita. Beda kalau amal yang bersifatnya itu qasirah. Amalan yang manfaatnya untuk kita sendiri, tapi akan terputus nek awake dhewe ora iso mampu ngamal. Contohnya amalan-amalan yang bersifat badaniah, sholat, kaji, umroh, poso, itu namanya amalan itu amalan badaniah. Manfaatnya kanggo awake dhewe langsung. Tapi mohon maaf nih, nek awake dhewe ora iso ngamal kuwi putus pahalane. Jenengan sholat, manfaatnya untuk jenengan. Poso untuk jenengan, kaji untuk jenengan, umroh untuk jenengan. Jenengan wis ora iso kaji, ora iso umroh, ora iso poso, ora iso salat, wis mati. Putus pahalane. Itu bedanya. Makanya jangan pernah tinggalkan amalan yang bersifat mutaaddi. Gitu loh ya. Gitu. Mumpung kita itu diberi oleh Allah tuh kesempatan. Gitu kan. Kenapa? Sebaik-baik orang itu menjadi wasilah kebaikan atas orang lain. Gitu kan. Maka ungkapan seorang ahlu hikmah itu mengatakan, jadi orang baik itu harus, tapi menjadi penyebab kebaikan itu jauh lebih baik. Kalau seorang motivator itu mengatakan, dan itu sampai juga kepada kami, seandainya ada 1000 orang yang berbuat kebaikan, pastikan kamu di antara 1000 itu. Seandainya hanya ada 100 orang yang berbuat kebaikan, pastikan kamu di antara 100 itu. Dan seandainya hanya 10 orang yang berbuat kebaikan, pastikan kamu di antara 10 itu. Dan seandainya hanya ada 1 saja orang yang berbuat kebaikan, maka pastikan 1 itu adalah dirimu. Kata beliau begitu. Jadi orang baik harus, tapi menjadi penyebab kebaikan jauh lebih harus. Gitu. Masya Allah tuh. Makanya kalau Allah takdirkan jenengan itu menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain, alhamdulillah. Berarti jenengan itu ditunjuk oleh Allah. Lo saiki pilih jenengan sugih blegedu iso bantu orang, apa pilih miskin ora perlu bantu orang. Nek aku pilih sugih. Masalah orang kelakon urusan buri, yang penting pengen sih. Ya walaupun semuanya itu takdir. Sugih melarat ya takdir. Tapi walaupun takdir, ojo pernah berhenti untuk ndonga. Ya ndonga dadi wong sugih, iya insyaallah dadi wong sugih ki insyaallah penak. Tapi bukan berarti ora oleh gitu. Berarti nek wong sing ora sugih elek ora ngono. Ya ana sing menungso sing njaluk kere ki ya ana. Sak ngertiku ya gur siji, sapa jenenge? Hah? Sahabat Nabi sapa jenenge? Utsman, bukan Utsman. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu menungso sing njaluk melarat ya gur beliau tok. Tapi mergo takdir Allah itu wis ditulis
Abdurrahman bin Auf itu ora bakal kere. Makanya arep pengen kere ya ora iso kere. Lah ya kan? Jenengan kan tahu kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Dhewe sesuk iki mlebu surgane iki abot mergo ngopo? Mergo urusan donyane oke, hisabe oke. Makanya dia sepakat karo bojone karo istrine wis nek ngono men ana dadi wong melarat wae. Wong melarat iki kepenak mlebune surga ndisiki setengah hari ketimbang wong sugih. Ngerti mergo dia setengah hari nanti itu padha karo 500 tahun. Kan sehari di akhirat sama dengan berapa? 1000 ya. Berarti kalau setengah hari 500 tahun. Makanya Abdurrahman bin Auf itu sepakat karo bojone. Yaitu apa? Ayo ini dadi wong miskin wae, wong melarat wae ra apa-apa kan itu kan. Tapi itu Abdurrahman bin Auf sing dijak bojone. Nek kira-kira nek umpamane jenengan dijak bojone kere ngono gelem apa ora? Kayane moh wae lah ngono to ya. Ndelala iki wong kok ya lek klop ngono to ya gitu kan ya. Akhirnya apa? Kekayaan Abdurrahman bin Auf ya gunakan untuk apa? Nukoni orang-orang yang punya kurma yang saat itu panen besar, yaitu jadi panen apa jenis panen raya, kurma murah, bosok-bosok saking melimpahnya. Akhir Abdurrahman bin Auf menggunakan kesempatan itu ditukoni harganya harga standar. Seneng, sing tuku seneng, sing dituku seneng. Boleh kan gitu, boleh tuh ya. Loh, kan hukum asal jual beli kan antarodin. Ini neng pasaran regane umpamane 3.000. Tak dol 10.000, nek sing tuku gelem ya oleh halal, sah, ya sah. Ora ono kaitannya kudu berapa persen, ora ono. Andai kata kita dol iki 10 100.000, sing nuku gelem, dari dora tak hapusi. Iki padha lho, iki banyu-banyu biasa lho ya. Iki ora kok tak ombe, kowe iku dadi nom neh ora lho ya. Pokoke banyu biasa lho ya. Tapi sengaja tak dol iki 100.000. Gelem ora kowe, Bro? Ya ora apa-apa. Deal ya. Ridho ya, ridho. Selesai. Boleh enggak? Boleh. Silakan saja. Sama Abdurrahman bin Auf ya begitu. Begitu wis tenan wis entek dituku kabeh, Abdurrahman seneng. Lah ngapa? Dadi wong kere. Gitu tuh. Tapi masalahnya takdir Allah itu tetap berlaku. Itu saya lupa itu kisahnya itu dari Yaman atau dari siapa itu kan? Seorang gubernur atau seorang khalifah saya lupa saya. Itu apa seorang raja saya lupa saya. Ada orang yang nyari kurma sing wis elek-elek tapi akan dibeli jauh lebih mahal. Saat itu sing duwe kursi tok jenenge Abdurrahman bin Auf. Kepeksa dia harus menjual lagi. Dadi ora sida kere malah tambah sugih. Lha kuwi lho iki nek takdire sugih njaluk kere ora iso kere kok. Lah awake dhewe kok njaluk sugih kok ya urung sugih-sugih ya. Ya takdir ki ya ngono kuwi. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf itu dengar Abdurrahman bin Auf kelak nanti akan masuk surga itu mendahului orang miskin. Lah nek ngono berarti pilih dadi wong sugih. Lah ngapa wong sugih tiba iso mendahului orang miskin? Lho kan ngono. Iso uga lho wong miskin nyantol ning neraka ora munggah-munggah ning surga. Lho kan gitu. Lho iya. Kenapa ada orang miskin tapi sombong? Pernah denger? Nek sugih sombong biasa. Kere sombong kurang ajar kira-kira begitu. Pertanyaannya, letak kesombongannya, ketakaburannya wong kere iki ning ndi ayo? Apa tuh tanda orang takabur itu apa tuh? Orang sombong itu apa? Ana telu lah minimal. 1, apa? Merendahkan orang lain. 2, menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Nomor ketiga, itu hadiah. Hadiahnya Umi? Iya betul sekali. Menolak kebenaran. Jadi takaburi wong kere mau neng ndi coba? Apakah dhek karena merasa dirinya lebih daripada orang lain? Sing dilebihne iki apa wong kere aneh-aneh? Ngrendahke wong liya. Lah wong dhek dhewe wis rendah kok ya tak ngrendahne wong liya apa arep golek bolo? Lah terus letak ketakaburannya di mana? Letak ketakaburannya orang miskin itu sebagiannya rata-rata apa? Nolak kebenaran. Harusnya itu kan ngene to ya. Awake dhewe iki nek ora kebagian donyane, ya minimal itu kebagian surgane. Lah iki ora wis donyane kere mlebu neraka. Wah, gak ngenak iblis, remuk njaba jero. Lho iyalah ya.
Ya wong ki piye carane? Ya syukur-syukur donyane ya kecekel, akhirate kecekel surga. Kan ngono to ya. Lho banyak ini orang lho ya. Wis ora entuk donya, donyane wis keteteran, kon salat ya wegah, malah gaweane gur adu jago. Luput adu jago mancing. Ya Allah, ya Allah. Ya mohon maaf, mohon maaf. Bukan apa-apa. Bukankah untuk kita itu merendahkan orang miskin loh? Orang miskin itu mulia loh. Loh serius, orang miskin itu mulia. Masuk surga nih loh lebih duluan ketimbang orang kaya. Setengah dino loh. Bayangkan setengah dino tuh 500 tahun. Jenengan opo pernah ngenteni wong 500 tahun? Ora sa 500 tahun. 15 menit gitu ya. Lho ya bapak-bapak ngenteni aduse dhisik mbok-mbok. Dhisik emak-emak arep jagong. Bapake aduse keri. Ning nggon motor dhisik bapake yo ngenteni ngantek tiklu. Jane gur 15 menit. Begitu jedul ngono ya rada ngamuk-ngamuk sithik. Jane sing dibenges iki apa to ya? Ket sak apa sprono sprene dinteni ngantek tiklu gandang metu-metu. Ngono to ya. Iku gur 15 menit. Lah nek 500 tahun. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang kaya masuk surganya mendahului orang miskin. Allahu Akbar. Itulah. Baik, entek ya wis. Ya wis waktu entek ya. Ya wis gitu aja lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sakjane aku mengar ngomong apa tapi lali. Ya wis lah ngono lah wis. Ya, saya rasa itu saja. Ada benarnya datanya dari Allah, ada salah dari kami pribadi selaku manusia biasa. Dan mohon maaf kalau kalimatnya gak ngenaki, rotok kasar, kawan bayi maklum. Wong Jawa Timur suwe ning Lampung, Jawa Timur wis kasar, Lampung tansaya kan gitu tuh ya. Sebenarnya saya lama di Jogja itu lama. Ngambil S1 kami dulu di manajemen, setelah itu melanjutkan di Usuluddin Filsafat Islam. Kemudian ngambil lagi pendidikannya di UMY, baru ngambil paskanya di UMS, sekarang ngambil itu di psikologi pendidikan. Baru ini lagi ngambil lagi di pasca yang lain itu di pendidikan agama karena tuntutan. Nek gawe ngurusi sekolahan kudu duwe gelar minimal yo SPD. Ayo eko SPD apa? Ya nek wis S1 kudu MPD minimal ngono. Jane iki kon mikir iki ora nyandak, wis tuwa ngene iki sing dipikir grup piye carane santri ora kaliren, priuk ora jombling ngono to ya. Iki jek kon sekolah meneh mumet jane ya. Tapi wis piye meneh, keadaan yang maksa begitu. Baik demikian ada benar Allah dan salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.